Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Kemarin kita sudah membahas alur cerita lengkap dan kisah nyata di Bali FNAF Security Breach Ruin. Di situ banyak sekali teori-teori dari kamu semua tentang akhir dari Cassie yang terjatuh di dalam lift. Makasih ya udah bantu Elprana dengan teori versi kamu kemarin. Aku sudah kumpulkan semuanya dan kini kita akan bahas lagi bersama-sama berdasarkan setiap teori yang sudah Elprana rangkum. Ayo like dulu video ini sekarang juga dong. Kalau udah like, komen aku sudah like. Biar Elprana tetap semangat membahas tentang Five Nights at Freddy's lagi teman-teman. Masih ingat gak dengan default ending FNAF Ruin yang sudah kita bahas kemarin? Di situ Cassie kabur dari kejaran Mimic atas instruksi Gregory yang asli. Dia berhasil nih membobol komunikasi di dalam Pizzaplex setelah security AI dimatikan. Saat Cassie berhasil masuk ke dalam lift dan perjalanan menuju ke atas, Gregory yang asli sempat membahas tentang makhluk bernama Mimic tersebut. Dia bilang kalau Mimic ini adalah makhluk yang belum dapat diidentifikasi dan dia berkata Mimic tidak boleh naik ke permukaan, sehingga Cassie harus mengorbankan dirinya dengan cara jatuh kembali ke reruntuhan bawah tanah. Aku sempat berpikir kok Gregory jahat banget ya dengan teganya menjatuhkan Cassie kembali, padahal dia tuh udah dicemasin sama Cassie selama ini. Sampai-sampai Cassie bela-belain masuk ke dalam reruntuhan Mega Pizzaplex demi menyelamatkan Gregory. Dalam kasus ini kan Gregory telah mengkhianati si Cassie tuh. Namun setelah Elprana membaca komentar dari kamu semua mengenai ending tersebut, ternyata aku salah sangka. Gregory tidak mungkin mengkhianati Cassie. Malahan dia hanya ingin menjelaskan tentang Mimic tersebut ke Cassie saat ada di dalam lift. Lalu tiba-tiba terjadi hijacking terhadap komunikasi di radio tersebut. Kita lihat videonya sekali lagi. Nah, dia kan ngejelasin nih tentang keamanan AI yang dia matikan. Terus karena dimatiin, Mimicnya bebas. Nah, akhirnya dia bilang itu bukan salahmu. Oke. Bagian mana nih yang salah? Oke. Oh. Oke, Elprana sekarang paham. Jadi di sela-sela si Gregory ini ngomong ke Cassie, tiba-tiba ada bagian yang terputus gitu. Nah, bagian yang sudah Elprana tandain tadi adalah posisi saat komunikasi radio Gregory yang asli diputus secara sepihak oleh Mimic. Lalu The Mimic kembali menirukan suara Gregory dan membuat seolah-olah Cassie dikhianati oleh Gregory dengan menjatuhkannya kembali ke reruntuhan. Loh, kok bisa? Itu karena Mimic memiliki kemampuan mutlak terhadap sistem yang ada di Pizzaplex, termasuk juga sistem komunikasi, sistem keamanan, bahkan sistem pencahayaan dan lain sebagainya. Coba deh kamu tulis teori versi kamu di kolom komentar. Kenapa Cassie akhirnya dijatuhkan kembali? Kalau menurut teori Elprana nih, Mimic ini membutuhkan inang manusia asli untuk memenuhi tujuan misteriusnya. Sama halnya seperti Vanessa dalam wujud Fanny yang adalah inang dari Glitchtrap di chapter sebelumnya. Mimic ingin menjatuhkan Cassie dalam keputusasaan dengan membuat Gregory seolah-olah mengkhianatinya. Cassie pasti tentunya sangat shock dan putus asa kan? Hal inilah yang menjadi lebih mudah untuk Mimic mempengaruhi dan merasuki Cassie sebagai inangnya. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Nanti akan aku masukkan ke video berikutnya. Selain itu ada juga nih ending alternatifnya. Saat kita berlari dari kejaran Mimic, kan si Gregory meminta kita untuk ambil arah ke kanan. Sebelum di persimpangan elevator, kita bisa tuh ambil jalur menuju kiri. Di lokasi tersebut ada sebuah gambar Fazbear Family Dinner jadul terpampang di dinding reruntuhan. Kita dapat menggunakan topeng Fanny dan melihat sebuah cuplikan gambar Gregory sedang makan es krim bersama Helpy. For your information, Helpy ini adalah karakter AI yang memandu Cassie selama permainan dia muncul di awal-awal. Ada yang bilang kalau AI Helpy ini sangat jahat karena mencoba untuk memanipulasi Cassie agar memperoleh ending alternatif tersebut. Itu hanyalah ilusi digital yang diciptakan oleh Helpy dan juga Mimic agar dapat menjebak Cassie. Nah, kenapa sih ending yang nampak bahagia ini ternyata adalah bad ending? Itu karena Cassie bertindak seolah-olah sudah menemukan tempat persembunyian sementara dari kejaran Mimic. Padahal Mimic sudah sangat dekat ada di belakangnya dan siap menangkapnya loh. Selain itu, sosok Helpy dan Gregory yang tersenyum dengan balon
berterbangan di bukit hanyalah kamuflase untuk menutupi simbol putus asa dari sosok Vanessa yang murung di bawah pohon. Gambar ini tidak dirancang dengan asal. Mereka mencoba memberikan perumpamaan bahwa ending ilusi ini adalah penggambaran dari Cassie yang akan dijadikan inang dari Mimik. Untuk itulah si Vanessa digambarkan seperti putus asa. Kasus ini sama seperti Vanessa yang terjebak di dalam game Princess Quest dan menjadi inang dari Glitchtrap dalam wujud Fanny di chapter sebelumnya. Atau mungkin kamu punya teori lain mengenai hal ini? Tulis teori versi kamu di kolom komentar. Masuk ke ending alternatif rahasia. Sebelum kita memasuki ruang di mana Mimik berada, kita dapat memiliki opsi untuk mengaktifkan 4 kamera tersembunyi yang dapat digunakan untuk membuka gerbang-gerbang yang terkunci. Fungsinya untuk apa? Nah ini nih, saat Mimik muncul, kita akan menyadari kalau bentuk dari Mimik jadi berbeda. Tidak hanya dalam bentuk rangka animatronik biasa, melainkan dia menggunakan gabungan kostum animatronik yang terbengkalai di sekitar reruntuhan. Tampak jauh lebih serem kan? Karena ada gerbang yang terbuka sebelumnya. Saat pengejaran, kita dapat mengambil jalur ke gerbang tersebut dan mendapati sebuah ruang operator yang cukup besar. Memasuki ruangan tersebut lalu menguncinya dan menekan tombol merah akan menjebak Mimik bersama mesin scooping atau mesin capit raksasa, lalu mencabik inti dari Mimik tersebut hingga dia mati. Adegan ini tuh cukup mirip dengan ending FNAF Sister Location di dalam ruang mesin scooping. Sampai sekarang belum dapat dipastikan secara resmi apakah Mimik sudah benar-benar mati atau hanya nonaktif secara sementara. Kalau menurutmu Mimik sudah mati atau bakal ada lanjutannya lagi nih? Sebenarnya masih ada banyak hal loh yang ingin kubahas tentang ruin FNAF Security Breach ini. Salah satunya tentang semua animatronik yang muncul di game tersebut. Setuju nggak kalau Elprana bahas FNAF lagi? Kalau setuju komen di bawah. Lanjut bang, nanti aku akan buatkan videonya. Ngomongin soal kondisi animatronik Mimik yang masih abu-abu antara mati atau hidup, kalau menurut Elprana sih bakalan tetap hidup deh, agar serial game FNAF terus berlanjut. Masih ingat dengan true ending di FNAF Security Breach sebelumnya? Saat Bruntrap ditangkap oleh sosok aneh dengan tentakel raksasa, itu adalah Blob yang merupakan perwujudan dari kumpulan animatronik rusak dijadikan satu hingga menjadi tumpukan besi berkarat dengan kepala Funtime Freddy. Ternyata sosok ini tetap hidup walau kebakaran dan ledakan dahsyat terjadi beberapa tahun lalu. Dia muncul secara sekilas dari lubang reruntuhan. Konon dia bergerak menggali reruntuhan semakin dalam dan memperluas bawah tanah Pizzaplex. Masih ada banyak sekali misteri dan rahasia mengenai bangunan Mega Pizzaplex beserta animatronik di dalamnya. Tulis semua teori versi kamu di kolom komentar. Nanti aku akan rangkum dan akan kubahas dengan lebih seru di video berikutnya. Oke dah teman-teman, sampai jumpa.